Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Nikodemus Soplantila dalam renungan firman Tuhan, program kebenaran hari ini. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh hamba bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, dan saat hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu mengajarkan kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini atau hari ini akan saya ambil dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan: bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kekasih Tuhan, banyak orang yang menjadikan doa itu sebagai alternatif yang terakhir untuk mengatasi segala masalahnya, untuk mengatasi pergumulan dan problem hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, hal ini karena anggapan atau menganggap bahwa doa itu tidak berpengaruh apa-apa dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, kita harus tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya ada percakapan dua arah, tetapi seringkali kita hanya seperti melaporkan masalah kita, dan tanpa menunggu Tuhan berbicara kepada kita, kita langsung menghentikan doa kita. Anehnya, ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi dengan cepat, kita menyalahkan Tuhan sebagai dalang dalam kegagalan kita. Padahal kita yang gagal mendengar dan menaati Tuhan berbicara. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita berdoa, mari kita mau belajar memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin kita berkata, bagaimana kita memberikan kesempatan Tuhan berbicara? Apakah Tuhan akan memberikan atau mengeluarkan suaranya dari langit dan berkata, "Hai hambaku, doamu sudah kujawab"? Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita memberi kesempatan Tuhan berbicara pada kita. Ketika kita berdoa, ataupun ketika kita sudah selesai berdoa, atau ketika kita sedang berdoa, kekasih Tuhan, ada beberapa hal, ada beberapa cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Yang pertama, saudaraku, kadang Tuhan berbicara lewat suara atau audible, suara yang kita dengar, yang mungkin orang lain tidak mendengar, tetapi kita yang bisa mendengar. Ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu, ketika kita sedang mungkin dalam permasalahan, pergumulan, Tuhan berbicara kepada kita. Dan saudaraku, saya mau katakan, ketika Tuhan berbicara secara audible kepada kita, saudaraku, saya mau katakan itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Dan banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, yang ketika sedang berdoa Tuhan berbicara lewat audible. Termasuk saya sendiri pernah mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan berbicara, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya sedang mencari satu keputusan, ya. Bisa, saudaraku, dan itu tidak tiap hari terjadi, tidak, itu kadang-kadang. Dan itu mungkin dalam kehidupan kita mungkin bisa cuma sekali dua kali aja. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan bisa berbicara lewat audible dalam telinga kita. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita punya, lewat firman Tuhan yang kita baca, saudara. Mungkin ketika kita sedang berdoa,
ketika kita sedang bergumul kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan satu ayat, Tuhan mengingatkan kepada kita satu firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita satu ayat firman Tuhan yang harus kita baca. Dan ketika kita baca ayat itu, firman Tuhan itu, saudaraku, ayat Alkitab itu, saudaraku, merupakan jawaban dari pergumulan kita, ya, dari doa-doa kita. Dan itu bisa terjadi, saudaraku, dan saya sering mengalami, saudaraku. Dan saya percaya setiap orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan pasti juga mengalami, ya, mengalami ketika dia, saudaraku, bergumul, berdoa, Tuhan berbicara kepadanya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Tuhan menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang merupakan jawaban dari setiap doa dan pergumulan, ya. Lalu yang ketiga, saudaraku, selain dari audible, selain dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang Tuhan kasih buat kita, saudaraku, Tuhan juga bisa berbicara lewat khotbah-khotbah firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin ketika kita dalam doa, dalam pergumulan, dalam masalah, tiba-tiba kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah seorang hamba Tuhan, entah itu di gereja, entah itu di, mungkin sekarang ini lagi banyak YouTube khotbah hamba-hamba Tuhan, entah lewat hal-hal lain, saudaraku, lewat radio, lewat televisi, kita melihat, kita mendengar khotbah hamba Tuhan. Dan saudaraku, kadang-kadang khotbah hamba Tuhan itu merupakan satu jawaban buat doa kita, buat pergumulan kita, ya, buat apa yang kita sedang gumulkan, kita sedang doakan. Jadi saudaraku, yang ketiga, lewat khotbah-khotbah, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita bisa mendapat banyak jawaban dari setiap pergumulan kita, doa kita. Nah, itu saudaraku, ketika kita berdoa, bergumul dalam pergumulan hidup, dalam masalah, berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara, ya. Lalu saudaraku, yang keempat, Tuhan juga bisa berbicara lewat hati kita, hati nurani kita, ya, Roh Kudus. Ketika kita sedang berdoa, bergumul, mungkin dalam pergumulan, dalam masalah, kita berdoa, Roh Kudus bicara lewat hati kita, ya. Lewat hati kita dia berbicara, dia mengatakan sesuatu yang itu merupakan jawaban buat doa kita, buat pergumulan kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, saudaraku, bagaimana Tuhan berbicara buat kita dalam doa, dalam pergumulan, dalam hidup, saudaraku. Yang kelima adalah Tuhan bisa berbicara lewat pesan-pesan Tuhan atau nasihat-nasihat Tuhan melalui orang lain, ya. Saudaraku, kadang-kadang ada pesan-pesan Tuhan, ada nasihat-nasihat dari rekan-rekan hamba Tuhan, dari orang-orang seiman, ya, yang mungkin nasihat-nasihat itu, pesan-pesan Tuhan itu merupakan jawaban buat doa kita, buat pergumulan kita, ya. Seringkali ada nasihat-nasihat firman yang Tuhan beri lewat teman-teman kita, lewat rekan-rekan kita. Karena itu saudaraku, janganlah kita menjadikan doa hanya sebagai bumper. Janganlah kita menjadikan doa hanya sebagai alternatif terakhir dalam pergumulan kita. Tapi saudaraku, yang harus kita lakukan dalam kita berdoa adalah jangan kita buru-buru, saudaraku. Dalam kita berdoa, kita hanya melaporkan, memberikan satu laporan kepada Tuhan. Tuhan begini, tanpa kita mau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Biarlah hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita. Karena itu berikan kesempatan dalam doa kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, untuk Tuhan berbicara lewat audible, lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, lewat khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi, lewat suara Roh Kudus dalam hati kita, dan juga lewat pesan-pesan Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan melalui rekan-rekan sesama orang percaya yang dapat dipercaya memberikan nasihat buat kita. Saudaraku, biar kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, bertekun dalam doa, supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.